Selamat siang teman-teman semuanya. Saya Lydia dari Women with Impact. Selamat datang di seminar Women with Impact, berteman dengan diri sendiri lewat penjurnal. Bagi teman-teman yang belum mengetahui Women with Impact itu apa, saya perkenalkan sedikit ya. Women with Impact merupakan sebuah inisiatif dari perkumpulan pelaku wirausaha perempuan alumni program Future Female Business School yang bekerja sama dengan UK Indonesia Tech Hub. Melalui program pelatihan bisnis virtual yang berjalan selama 3 bulan, pelaku wirausaha perempuan menggunakan teknologi untuk mendukung kelangsungan bisnis mereka, dibimbing oleh mentor profesional menggunakan modul bisnis yang praktis dan komprehensif. Program ini mengedepankan strategi digital yang mengkombinasikan konten, komunitas, serta pelatihan sehingga pengusaha perempuan dapat mengembangkan bisnis yang berdampak dan berbasis teknologi kelas dunia. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti Future Female Business School, join waitlist-nya ya, akan saya berikan di chat box sekarang. Baik, teman-teman. Nah, kita langsung aja ke inti dari seminar hari ini tanpa mengulur waktu. Nah, teman-teman, hari ini kita juga memiliki pembicara yang keren banget. Langsung aja yuk kita kenalan dengan pembicara kita, Mbak Yulia. Nah, saya akan bacakan sedikit biografi dari Mbak Yulia ya, teman-teman. Mbak Yulia Dwi Adrianti adalah pendiri Queer in Life, sebuah situs web komunitas berlatih bagi setiap orang termasuk perempuan, trans, dan non-binary, untuk berbagi pengalaman dan mempraktekkan seni merawat diri dan hidup penuh kesadaran dalam keseharian. Queer in Life diluncurkan di awal September 2021 saat kursus FFBS atau Future Female Business berlangsung, dimulai dengan halaman Facebook Queer in Life. Selama 11 tahun terakhir, Mbak Yulia bergerak di area non-profit untuk penguatan hak perempuan, hak orang muda, hak seksual, serta perawatan dan kesejahteraan diri, self-care, dan juga well-being. Saat ini, selain Queer in Life, sehari-hari Mbak Yulia bekerja sebagai penulis, peneliti independen, serta berperan dalam gerakan sosial di tingkat regional, yakni sebagai koordinator eksplorasi proyek di Asia Tenggara untuk Peace Brigades International, anggota penasihat FIDA Young Feminist Fund untuk wilayah Asia Pasifik, serta salah satu penasehat untuk Urgent Action Fund for Asia Pacific. Nah, keren banget kan ya, begitu banyak prestasi dan pengalaman yang dimiliki oleh Mbak Yulia. Yuk, mari sama-sama kita teman-teman, kita sambut Mbak Yulia. Kepada Mbak Yulia, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, makasih banyak Lydia untuk perkenalannya. Dan terima kasih juga buat Nadia yang ngebantuin ya, dan kawan-kawan semua yang ada di sini. Semoga sih di siang hari ini kita pasti udah ada yang sudah makan siang atau mungkin ada yang mau makan siang. Silakan juga bisa ambil snacknya, bisa ambil minumannya, karena hari ini kita lagi akan membicarakan tentang sesuatu yang berkaitan sama diri kita sendiri gitu. Sesuai dengan topik hari ini. Jadi memang yang diangkat adalah bagaimana sih kita berteman dengan diri sendiri lewat menjurnal. Ini salah satu, kalau teman-teman bisa lihat di slide pertamanya, ini adalah salah satu flyer yang saya buat di tahun 2020 ketika ada sesi menjurnal juga untuk teman-teman perempuan ya, khususnya teman-teman yang bergerak pada isu perdamaian gitu, karena memang ternyata perempuan selain dia juga bekerja punya keseharian, dia juga punya kesibukannya sebagai menggerak komunitas gitu, dan termasuk juga ketika bicara soal kesetaraan gender dan juga perdamaian. Jadi itu untuk pemulanya, semoga kita semua bisa menikmati si proses ini dan juga bisa juga merefleksikan berbagai hal tentang diri kita sendiri, karena memang di topik kali ini kita ingin coba untuk melihat ke dalam diri kita sendiri lebih jauh. Mohon dibantu untuk halaman berikutnya. Sebentar.
Oke, makasih. Nah, mungkin tadi sekilas tentang Queer in Life. Jadi memang seperti yang disampaikan Lydia di awal tadi, memang Queer in Life ini adalah sebuah inisiasi yang memang muncul di baru-baru ini saja ya, di bulan September 2021, karena saya berproses dengan teman-teman yang lainnya yang juga ada di Impact ini selama 3 bulan ya, dalam menggali apa sih hal-hal yang bisa masing-masing perempuan ini kembangkan dalam hal usahanya gitu. Nah, sebetulnya Queer in Love ini secara penamaan ini sudah dimulai dari cukup lama, dari tahun 2018, karena memang saya sangat suka untuk membuat tulisan lewat personal blog gitu. Ya mungkin ini berkaitan sama perkembangan blog juga ya, bagaimana sebetulnya blog menjadi ruang yang sangat efektif, yang sangat baik bagi siapapun untuk bisa mencurahkan perasaannya, menuliskan pemikirannya gitu. Jadi memang prosesnya cukup panjang, dimulai dari blog personal di tahun 2008 ya, dengan nama yang mungkin dulu sempat berganti nama, dan sekarang sejak 5 tahun terakhir saya cukup konsisten menggunakan kata Queer in Life sebagai satu blog ini. Nah, kemudian blog ini ketika dalam proses perjalanan di FFBS, saya mencoba untuk merefleksikan kerja-kerja saya di bidang non-profit gitu, khususnya berkaitan dengan perempuan dan juga pengorganisiran komunitas gitu ya, komunitas perempuan, komunitas orang muda gitu. Dan ternyata saya memutuskan untuk mencoba untuk membangun sebuah situs web komunitas berlatih bagi setiap orang gitu. Kenapa ini penting bagi saya? Karena sebetulnya mungkin ini bisa jadi refleksi juga di antara kita semua sebagai orang-orang yang punya kesibukan yang berbagai macam gitu di dalam kesehariannya. Kadang-kadang ternyata kita nggak begitu banyak meluangkan waktu untuk gimana sih kita bisa menjaga diri kita sendiri, gimana kita bisa merawat diri kita sendiri, dan bagaimana kita bisa membangun hidup yang mindful, yang penuh kesadaran gitu. Sehingga sebetulnya ketika ada momentum di tahun 2019, ketika saya mulai resign dari kerjaan saya 9 to 5, yang sebenarnya mungkin pada prakteknya itu saya bisa bekerja sampai 12 jam lebih gitu dalam satu hari. Saya mulai berpikir banyak tentang diri saya sendiri gitu. Oh ya, bagaimana saya meluangkan waktu atau bahkan juga membangun habit gitu untuk bisa lebih memahami diri saya, bisa mengenali diri saya lebih jauh. Maka itu sehingga Queer in Life menjadi satu momentum personal saya juga, tapi juga satu momentum yang bisa saya ingin bagikan ke kawan-kawan melalui si situs web komunitas berlatih ini. Saat ini sih memang situsnya masih dalam proses. Semoga di bulan November ini sudah bisa diakses, mungkin di pertengahan bulan November. Tapi memang untuk awalnya sebagai perkenalan gitu, untuk mengetahui sekilas tentang Queer in Life, teman-teman bisa cek di Facebook-nya di Queer in Life di gambar yang yang ada di sebelah ini. Nah, oke. Nah, tentang nilai-nilai, jadi sebetulnya tentunya ketika bicara soal kenapa sih Queer in Life ini mesti hadir dan nilai-nilainya apa yang diemban gitu. Jadi seperti yang saya katakan bahwa karena ini adalah sebuah website untuk komunitas berlatih tentang perawatan diri dan hidup kesadaran, maka ada hal-hal yang menjadi guidance bagi saya sendiri maupun juga bagi komunitasnya nanti dalam mempraktekkan seni merawat diri. Yang pertama tentunya penting untuk merengkuh momen saat ini. Jadi tentunya ketika dalam keseharian kadang-kadang kita berpikir tentang sesuatu yang terjadi di masa depan atau di masa lalu, sehingga itu seringkali membuat kita terdistraksi gitu. Padahal sebetulnya ketika kita bisa hadir dengan penuh untuk momen saat ini, itu bisa membantu kita untuk menjalani hidup dengan versi yang terbaik dalam diri kita. Lalu yang kedua, nilai yang Queer in Life miliki adalah merayakan pengalaman yang beragam. Jadi tadi disampaikan di awal bahwa si komunitas berlatih ini diharapkan bisa jadi ruang
yang aman bagi banyak orang, termasuk perempuan, trans, dan identitas non-biner, karena setiap identitas ini dia punya pergumulan diri yang berbeda-beda untuk menjadi diri sendiri dan untuk menjadi dirinya yang otentik gitu. Dan dari situlah ketika kita bisa merayakan pengalaman yang beragam, maka kita bisa juga mendengarkan pengalaman tersebut dengan mendalam dan juga tidak menghakimi. Berikutnya, proses pemberdayaan diri juga menjadi nilai dalam Queer in Life, bahwa praktek merawat diri memang bisa membantu kita untuk berpikir, bersikap, dan juga bertindak lebih jernih dalam memahami diri kita atau merespon realitas yang ada di luar diri kita. Dan tentunya dengan adanya proses pemberdayaan diri ini, kita bisa mengambil kendali atas kehidupan kita sendiri. Selanjutnya, tentunya kita pengen bahwa Queer Life ini menjadi sebuah komunitas berlatih dan setiap orang bisa membantu untuk merawat komunitas ini gitu. Karena tentunya meskipun perjalanan kita dalam memahami diri sendiri itu sangat personal, tapi kadang-kadang kita butuh teman nih untuk bisa bercerita, untuk bisa berbagi tentang proses-proses yang sangat personal itu. Gitu. Dan yang terakhir, bergerak dengan bahagia. Kenapa ini juga menjadi penting? Karena sebetulnya ketika kita bisa merawat diri kita sendiri, kita akan merasa lebih bahagia, dan ketika kita bahagia, kita cenderung akan membagikan kebahagiaan kita pada orang lain gitu, dan juga mungkin lebih lanjut pada bumi yang kita tinggali gitu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya pengen mengajak kawan-kawan semua untuk melihat gambar ini, dan mungkin teman-teman bisa menuliskan tentang dari 4 gambar ini, mana sih gambar yang paling relate sama teman-teman. Gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, atau bisa juga pilih lebih dari salah satu. Nah, mungkin teman-teman ditulis di kolom, nanti saya bacakan, saya bantu bacakan untuk kita share bareng-bareng ya Mbak Yulia ya. Ya, boleh. Wah, AB semuanya. Ayo, kita kasih waktu 1-2 menit lagi. Iya, kita kasih mungkin 1 menit atau 30 detik lagi. Jadi silakan teman-teman memilih mana sih yang paling relate gitu sama teman-teman di kondisi saat ini ya. Ada nih yang D, ada yang C, tapi kebanyakan A. Oke. Oke, sambil teman-teman bisa terus menuliskan komentarnya, saya ngucapin makasih ya buat teman-teman yang sudah menyampaikan ini di kolom komentar. Jadi memang kebanyakan itu memilih beban ganda sebagai perempuan ya. Kemudian ada juga yang menyampaikan beban ganda dan juga kekerasan dan diskriminasi. Lalu ada juga beban ganda dan tuntutan kerja yang tinggi dan kompetitif. Lalu ada yang B dan C, hidup serba autopilot, tuntutan kerja yang tinggi dan kompetitif. Oke. Jadi ini adalah salah satu hal yang mungkin kita bisa akses ke diri kita mengenai apa sih masalah-masalah yang kerap kali muncul dalam kehidupan kita sehari-hari ya, entah itu sebagai perempuan gitu. Ketika kita ngomongin soal perempuan, tentunya beban ganda ini tidak hanya berlaku bagi perempuan yang sudah menikah misalnya, tapi juga perempuan yang bahkan belum menikah gitu. Beban ganda ini muncul ketika misalnya ada beban, ada tanggung jawab yang mesti kita emban karena kita adalah perempuan gitu. Dan kalau kita lihat di gambar ini, tentunya itu membuat kita kelelahan gitu sendiri. Ditambah lagi misalnya teman-teman yang menyampaikan bahwa saya nggak cuma hanya mengalami beban ganda, tapi juga mengalami kekerasan dan diskriminasi. Ini juga menjadi hal yang mungkin juga menjadi tantangan juga gitu dalam keseharian kita. Apalagi ketika kita menyadari bahwa saya mengalami kekerasan gitu. Kekerasan itu kan bisa di berbagai lini kehidupan ya, entah itu entah itu di dalam ruang yang sangat privat, entah di dalam keluarga gitu, atau bagi yang sudah menikah di dalam rumah tangga gitu. Tapi juga ada kekerasan di level yang lainnya, misalnya di komunitas ketika kita
berada di transportasi publik misalnya, atau ketika kita mencoba untuk bernegosiasi ketika kita bekerja, kita mengalami diskriminasi karena identitas kita gitu. Itu membuat jadi semakin banyak hal-hal atau masalah yang muncul dalam kehidupan kita, itu mungkin akan membuat kita menjadi punya kesulitan-kesulitan sendiri dalam menghadapi entah itu realitas di luar diri kita atau bahkan diri kita sendiri gitu. Belum lagi misalnya tadi ada juga teman-teman yang menyampaikan, oh saya mengalami B dan C misalnya, hidup serba autopilot dan tuntutan kerja yang tinggi dan kompetitif. Ya tentunya ini jadi refleksi kita bersama gitu, apakah misalnya selama ini kita berarti kurang bisa menyadari bahwa sebetulnya dalam satu hari kehidupan saya itu, dalam 24 jam waktu yang saya punya, apakah saya benar-benar menyadari nih gitu ketika saya melakukan aktivitas. Atau kalau seorang teman pernah nanya ke saya, apakah kita sadar nggak sih ketika kita melangkahkan kaki keluar rumah, kaki mana dulu nih yang dilangkahkan, kaki kanan atau kaki kiri? Itu sebenarnya pertanyaan sederhana, tapi cukup menggelitik juga ketika kita mungkin ditanya, iya ya, sebenarnya apakah saya menyadari nih setiap aktivitas yang saya lakukan. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah berbagi tentang hal-hal yang relate dengan diri teman-teman sendiri ya dalam gambar ini. Nah, kenapa saya memunculkan tentang gambar ini? Boleh dibantu next. Nah, karena sebetulnya berbagai persoalan yang kita hadapi, tentunya termasuk yang tadi ya, baik yang hanya memilih satu atau memilih lebih dari satu, tentunya punya dampak dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengalaman dalam proses kelas menjurnal yang pernah saya fasilitasi di tahun lalu ya, dan mungkin juga akan dilakukan di tahun ini setelah websitenya selesai. Dampak yang dialami itu adalah pertama biasanya kita nggak punya waktu untuk diri sendiri. Jadi seolah-olah 24 jam itu adalah cara kita untuk entah itu bertahan terhadap situasi yang ada di sekitar kita, entah kita berusaha untuk fit in gitu, karena ketika banyak sekali beban yang kita emban, kita merasa kayak, oh ya kalau saya tidak memenuhi beban ini gitu, karena masyarakat berharap A, B, C, D, maka ya saya tidak bisa menjadi diri saya yang diakui di masyarakat. Tapi di sisi lain kita juga jadi nggak punya waktu untuk diri kita sendiri. Kemudian juga biasanya hal-hal yang muncul kadang-kadang sulit untuk mengatasi pikiran yang tiba-tiba pop up. Sebetulnya ini hal yang sangat wajar, karena memang pada dasarnya otak kita kan, ya ini istilahnya monkey mind, biasanya pikiran kita tuh memang melompat-lompat ke sana ke sini gitu. Tinggal bagaimana sih kita bisa mengendalikan si pikiran itu gitu. Jadi tidak sebaliknya pikiran yang mengendalikan diri kita. Dan saya nggak tahu juga, mungkin nanti teman-teman juga bisa berbagi di kolom chat, apakah memang ada dampak-dampak lain yang teman-teman hadapi ketika mengalami situasi yang tadi ya. Lalu ada juga kecenderungan untuk menekan, melawan, atau mengabaikan emosi. Jadi misalnya jadi berpikiran, ini cuma selewat aja gitu. Saya mesti kembali pada aktivitas saya sehari-hari gitu. Perasaan merasa terabaikan atau mendapatkan misalnya kekerasan gitu kan, kekerasan juga tergantung entah itu bisa fisik, verbal, atau bahkan seksual gitu. Itu kan juga punya dampak yang berbeda-beda gitu. Nah, biasanya sih dalam pengalaman saya mengorganisir kawan-kawan yang memang menjadi penyintas korban kekerasan, biasanya ya pilihannya antara tiga ini, entah itu menekan, melawan, atau mengabaikan emosi. Dan pada akhirnya memang ada kesulitan untuk menjadi diri yang otentik, diri yang saya inginkan gitu, bukan diri yang orang lain inginkan atau masyarakat inginkan atau keluarga inginkan. Nah, dalam hal ini sebetulnya kalau teman-teman lihat di sebelah, ini adalah map of consciousness level. Jadi karena sebetulnya Queer in Life berusaha untuk juga mengembangkan seni merawat diri dan hidup penuh kesadaran, maka salah satu hal yang mungkin kita bisa belajar adalah dari map of consciousness-nya David Hawkins. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, sebetulnya ada namanya peta kesadaran atau skala kesadaran Hawkins. Dia menuliskannya dalam satu bukunya, judulnya
Power versus Force, An Anatomy of Consciousness. Jadi dia mencoba untuk mengungkapkan bahwa sebenarnya setiap manusia itu punya kesadarannya yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau dilihat di sini ada level ya, dari 20, 30, 60 sampai ke 700 sampai 1000 gitu. Jadi dia mencoba untuk mengklasifikasikan kesadaran manusia dalam ini sekitar 17 tingkatan, dan biasanya skala yang kurang dari 200 itu disebutnya force atau energi yang negatif gitu ya, secara sederhana. Tapi juga kalau yang lebih dari 200 itu disebut sebagai energi yang positif atau power gitu. Nah, cenderung biasanya ada 2 titik balik. Kalau teman-teman lihat angka 200 dan 500 ini jadi di-highlight ya dalam gambar ini. Jadi sebetulnya ketika seseorang mencapai skala 200 itu adalah tingkat awal di mana seseorang mulai memberdayakan dirinya sendiri gitu. Karena dia tidak lagi dipenuhi dengan emosi-emosi yang ada di bawah 200 tadi ya, kayak pride, anger, desire, fear dan seterusnya. Dan ketika dia ada di titik balik yang kedua yaitu 500 yaitu love, di situ dia bisa menerima kasih, menerima cinta tanpa menghakimi gitu. Dan itu jadi semacam kesadaran utama yang dia miliki gitu. Nah, ini kayak semacam untuk membantu kita saja untuk mengakses saat ini sebenarnya kita ada dalam level kesadaran yang mana gitu. Tentunya dalam prosesnya nanti yang kita inginkan adalah untuk bertahap ya untuk menuju ke yang lebih besar ininya angkanya gitu. Kalau yang paling atas itu enlightenment, jadi di situ dituliskan untuk Buddha, Jesus Christ atau nabi gitu-gitu ya. Yang mungkin kita nggak harus sampai ke 1000, tapi minimal tuh beberapa orang bisa mencapai ya itu ya di joy dan peace itu sangat mungkin gitu, dan mungkin itu bisa membantu kita buat melihat juga iya ya saat ini ketika dalam keseharian saya ada di level kesadaran yang mana ya. Nah lanjut, bentar. Oke. Nah kemudian sekarang ke menjurnal. Jadi apa sih kaitannya memahami diri sendiri, berteman dengan diri sendiri dengan menjurnal itu. Jadi menjurnal menjadi sebuah metode yang bisa digunakan untuk mengakses ya, untuk melatih diri kita bahwa bagaimana sih kita bisa memproses berbagai tadi pikiran, emosi yang selama ini kita tekan, kita abaikan gitu ya dalam keseharian kita, dan kita munculkan itu gitu. Dan metode yang selama ini memang saya praktekkan juga sejak 3 tahun terakhir, sejak 2019 ini adalah lewat metode menjurnal. Jadi kalau ditanya apa itu menjurnal gitu, jadi menjurnal itu sederhananya adalah menulis secara ekspresif dengan tangan. Harapannya sih memang kawan-kawan bisa menulis dengan tangan ya, tidak dengan digital gitu, karena memang ada perbedaan antara ketika kita menulis dengan tangan dengan misalnya menggambar di iPad atau di tablet dan seterusnya. Tapi memang ini nanti jadi proses yang juga teman-teman bisa pilih gitu. Misalnya, oh saya sudah terbiasa nih menjurnal atau mencoret-coret lewat tablet gitu, itu nggak masalah juga. Tapi memang sangat direkomendasikan untuk melakukannya lewat tangan dengan handwriting. Jadi menjurnal itu adalah menulis ekspresif dengan tangan secara tertata, terarah, dan juga ditujukan untuk pengembangan dan pemberdayaan diri. Itu tadi yang saya katakan di awal ya, supaya kita juga bisa punya kontrol nih atas diri kita sendiri, sehingga kita nggak mudah dikontrol oleh pikiran atau emosi-emosi kita gitu. Kemudian menjurnal ini sebenarnya berbeda dengan menulis diary. Jadi mungkin teman-teman kalau yang bisa juga menyampaikan pengalamannya di kolom chat tentang pengalaman menulis diary seperti apa. Tapi memang ketika menjurnal ini memang agak berbeda dengan menulis diary. Kalau ketika kita menulis diary, kita biasanya menulisnya secara kronologis gitu. Kita menuliskan eventnya dengan detail, misalnya pada suatu hari saya pergi ke suatu tempat, bertemu dengan
teman saya, bertemu dengan orang tua gitu, kamu melakukan apa. Jadi ditulis dari awal sampai akhir secara kronologi, dan termasuk juga perasaannya apa ya saat itu, senang, sedih, kesal. Tapi ketika menjurnal dia lebih terarah biasanya. Jadi biasanya dimulai dengan satu pernyataan atau prompt yang tujuannya memang sengaja untuk memicu ide kita untuk menulis gitu. Itu yang membedakan secara signifikan, dan biasanya dengan kita menjurnal biasanya kita akan juga terbantu untuk melihat pola-pola apa sih yang muncul dalam proses kita menjurnal. Karena kita sudah punya arahan tuh setiap harinya, misalnya hari ini saya mau menjurnal apa dengan pernyataan apa gitu, hari berikutnya apa, dan seterusnya. Dan kita jadi bisa melihat polanya. Oh, kemarin itu saya punya respon apa ya terhadap situasi, misalnya ketika bertemu dengan orang tua saya gitu, atau bertemu dengan teman saya atau pacar saya gitu, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat pola ketika menjurnal dibandingkan ketika kita menulis diary. Dan selanjutnya, jurnal juga memiliki fungsi yang terapeutik ya, dalam artian dia bisa membantu untuk mengelola stres, mengelola kecemasan, dan juga mengurangi kegiatan amigdala atau otak emosi. Maksudnya apa nih gitu? Jadi kalau kita lihat di psikologi barat, kan memang ada otak yang namanya amigdala atau otak emosi. Ini memang berbeda ya dengan psikologi atau pemahaman dari timur ya, di mana emosi itu, kalau di timur kan emosi itu direkam di organ tubuh ya, ada di liver, ada di ginjal, dan seterusnya. Tapi kalau pakai sudut pandang psikologi barat, ada yang namanya amigdala atau otak emosi. Jadi otak emosi ini sebetulnya di bagian otak kita yang yang mengendalikan atau mengontrol intensitas emosi gitu, termasuk juga hal-hal yang sifatnya refleks gitu. Nah, ketika kita menjurnal, sebetulnya kegiatan amigdala ini berkurang karena sebetulnya kita lagi melakukan verbalisasi. Jadi kita lagi menuangkan nih apa yang ada di otak emosi kita ke dalam satu medium yang namanya jurnal gitu. Dan verbalisasinya itu berkaitan dengan apa gitu, berkaitan dengan perasaan kita, apapun itu. Sehingga biasanya ketika kita mulai intens menjurnal, sebisa mungkin sih biasanya kalau sebuah habit itu baru bisa terbentuk ketika sudah dipraktekkan setidaknya 3 bulan gitu kan, secara berturut-turut. Biasanya ketika kita sudah semakin intens menjurnal, kita akan si otak emosinya akan jadi tidak begitu reaktif gitu. Karena biasanya otak emosi ini bekerjanya secara alamiah. Jadi misalnya kalau ada bahaya, biasanya tubuh kita tuh bereaksi tertentu. Jadi entah itu dalam respon fight, freeze, atau flight gitu. Jadi entah kita melawan sesuatu, membeku atau diam aja, atau terbang, atau bodoh amat gitu ya, nggak peduli gitu. Nah, ini yang kemudian bisa kita latih sebenarnya si otak emosi ini, salah satunya dengan metode menjurnal, karena dia mencoba buat mengekspresikan apa yang selama ini kita pendam, kita simpan gitu. Itu. Apalagi misalnya ketika teman-teman yang mungkin juga sudah mulai mengakses psikolog atau psikiater, dan juga mungkin bisa juga menggunakan jurnal ini sebagai salah satu cara untuk untuk merekam berbagai peristiwa, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang traumatik gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan si metode menjurnal ini untuk berbagai aktivitas ya, bisa yang sifatnya untuk keseharian saja gitu tanpa harus mengakses pertolongan medis, atau juga buat teman-teman yang sudah mengakses medis juga gitu. Lanjut. Nah, ini untuk beberapa bentuk dalam menjurnal. Ini adalah sekilas tentang jurnal, lembaran jurnal yang saya miliki. Jadi ada beberapa ya, mungkin yang sederhana aja yang saat ini bisa ditunjukkan, ada 3 setidaknya gitu. Meskipun nanti bentuk-bentuknya bisa beragam lagi ya, tergantung diri kita sendiri, karena kadang-kadang dalam proses menjurnal itu kita bisa menemukan sesuatu yang kita nggak duga-duga nih sebelumnya.
oh misalnya saya nggak biasa menulis, saya nggak biasa menggambar, tiba-tiba kita bisa membuat sebuah pola gitu. Jadi ini yang menurut saya menarik gitu dari proses menjurnal. Nah, bentuk-bentuk yang bisa dilihat adalah kalau dari pengalaman saya, yang pertama ini dalam bentuk daftar. Saya nggak tahu apakah teman-teman bisa membaca dengan jelas, tapi daftar ini karena ini saya bikinnya berbeda-beda ya ininya apa tintanya, tinta ballpoint-nya. Jadi di sini sifatnya lebih ke mendaftar. Jadi aku mau apa gitu. Jadi ya saya tulis saya mau apa dan seterusnya sampai semaksimal mungkin satu halaman itu penuh atau terserah ya kalau teman-teman mau 2 halaman atau hanya setengah halaman juga nggak masalah. Itu. Lalu yang kedua dalam bentuk pola, jadi tidak dalam tulisan karena saya juga tahu ada beberapa kawan yang merasa saya nggak bisa menulis di awal, saya hanya mau coret-coret aja gitu, atau mau kalau sekarang sih anak milenial sekarang bilangnya saya mau doodle gitu, itu juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi ada juga dalam bentuk paduan tulisan, pola dan gambar. Gitu. Jadi kalau yang di slide yang terakhir ini, yang gambar terakhir ini, jadi saya membentuk tulisannya tidak dalam satu garis lurus, tapi ya kayak membentuk lingkaran dan seperti matahari gitu ya. Jadi teman-teman punya kebebasan sebetulnya dalam menjurnal. Tidak ada satu bentuk yang harus diikuti gitu, karena itu sangat personal, sangat private. Jadi teman-teman yang memutuskan ingin menjurnal dengan bentuk yang seperti apa. Jadi mungkin itu dulu ya, Lydia dari aku. Nah, latihan menjurnalnya nanti aja kali ya. Latihan menjurnalnya, oke kita bakal bikin siap Mbak Selvia dari Wardah. Tapi lihat ya teman-teman, kalau saya sih salvo melihatnya rapi banget, kok bisa nulisnya sampai begitu ya. Kalau saya disuruh nulis jurnal, aduh, jangan ditanya. Oke, terima kasih Mbak Yulia buat materinya. Nah ini bahkan udah ada yang langsung nanya nih, semangat banget mau nanya Mbak Yulia. Tapi kita pending dulu karena sekarang kita ada Mbak Selvia dari Wardah. Mbak Selvia akan memberikan kita demo makeup kalau sambil pakai masker gimana. Nah sekarang kan lagi pada semua harus maskeran ya, dan jangan lupa maskernya harus 2, kalau misalnya nggak pakai yang N95 harus pakai kain juga, harus 2 lapis gitu ya, 2 kali bukan 2 lapis. Nah, jadi gimana caranya untuk tetap kelihatan cantik meskipun memakai masker? Kepada Mbak Selvia dari Wardah nih loh, saya persilakan Mbak Selvia. Oke, mohon ditunggu sebentar teman-teman, Mbak Selvianya. Oke, nah mungkin sambil menunggu Mbak Selvia, kita bisa tanya jawab dulu kali ya. Oh ini Mbak Selvianya belum bisa join katanya. Bilangnya nggak bisa, apa linknya atau gimana? Udah join tapi nggak bisa. Mbak Nadia boleh dibantu? Mungkin sambil Mbak Nadia bantuin Mbak Selvia, kita jawab-jawab dulu pertanyaan kali ya Mbak Yulia ya. Jadi dari yang pertama nih ada dari, nanti kita sambung lagi yang belum kejawab di sesi feedback ya. Nah yang paling pertama ada yang menanyakan dari Mbak Rani di Jakarta. Mbak Rani nanyanya, saya bacakan ke teman-teman, untuk menjadi diri sendiri sekaligus diakui di lingkungan kita, masih perlukah kita melakukan pencitraan, Mbak Yulia? Terima kasih. Makasih Rani, pertanyaannya baik ya. Tentunya kalau menurut saya sih ya, tadi ya tantangan yang kita miliki entah sebagai perempuan atau orang atau juga ketika kita mengalami banyak situasi yang menghambat kita ya, apalagi ketika kita mengalami kekerasan atau diskriminasi, sebetulnya kita mesti balik lagi ke diri sendiri dulu gitu. Jadi bagaimana sih kita bisa memahami diri dulu gitu. Ketika kita sudah bisa memahami, kemudian kita bisa bernegosiasi. Jadi bukan pencitraan ya. Kalau pencitraan kan seolah-olah itu bukan versi diri kita gitu. Tapi kita berusaha buat fit in dalam masyarakat.
Tapi ketika kita berusaha untuk mengetahui nih, oh ya saya siapa ya gitu dalam kehidupan sosial atau dalam diri kita sendiri ya, saya siapa, saya perempuan, saya juga anak, saya juga siapa gitu. Dan kita bisa melihat dulu, oh relasi apa nih yang kita miliki sebagai orang tua atau sebagai anak, sebagai teman, sebagai pasangan. Nah, ketika kita sudah memetakan itu, baru nih kita bisa bernegosiasi ke lingkungan gitu. Jadi tepatnya sih negosiasi ya, bukan pencitraan itu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau menjurnal di Twitter boleh nggak, Mbak? Nah, sebenarnya sih boleh ya. Jadi tidak ada larangan untuk menjurnal di medium apa. Tadi kan sebaiknya memang menggunakan handwriting. Tapi memang kalau teman-teman terbiasa dengan di digital juga boleh. Tapi bagi teman-teman yang merasa tidak nyaman nih gitu untuk membagikan jurnalnya dulu, maka lebih baik carilah medium yang lebih private gitu. Karena sebetulnya kadang-kadang ketika kita sambil mempublish di Twitter atau media sosial yang lain, biasanya ada kayak semacam perasaan kita ingin dinilai sesuatu oleh orang lain. Nah, ketika menjurnal, biasanya buat teman-teman yang belum terbiasa, mungkin bisa mulai dengan menjurnal secara private dulu nih, gitu. Ketika kita sudah nyaman dengan diri kita nggak merasa kita menghakimi diri kita juga gitu atas apapun yang kita rasain, baru kita bisa bertahap membagikan lembaran-lembaran jurnal kita atau isi jurnal kita. Oke, mantap banget nih dari Mbak Yulia. Pertanyaannya makin banyak, bukan malah berhenti, makin banyak nih Mbak Yulia. Tapi karena kita tadi udah janjiin kita bakal ada sesi dengan Mbak Selvia dari Wardah tentang makeup kalau kita menggunakan masker. Boleh silakan Mbak Selvia, waktu dan tempat kita persilahkan. Silakan Mbak Selvia. Oke, mungkin kita tambah lagi deh pertanyaannya, kalau misalnya nanti masih ada kendala, mohon maaf ya teman-teman, ada kendala teknikal, berarti kita bisa langsung ke sesi menjurnal diri, nanti kita feedback dulu, baru mungkin akan ada sesi dengan Mbak Selvia. Oke? Nah, gimana apa Mbak Yulia, kita langsung menjawab lagi atau kita sesi menjurnal diri aja langsung? Nanti pertanyaan yang lain kita langsung jawab sekalian dengan sesi feedback. Yes. Bagaimana? Ya, Oke. Oke. Oke, baik. Alright. Ya, teman-teman, silakan saya kembalikan tempatnya untuk Mbak Yulia. Kita akan melakukan sesi jurnal diri. Ya, makasih Lydia. Boleh mungkin dibantu sama Nadia untuk menunjukkan slide yang terakhir. Jadi di 5 menit, mungkin kita bikin 5 menit dulu aja ya gitu. Jadi di 5 menit ke depan, ayo kita berlatih untuk menjurnal gitu. Tadi seperti yang saya katakan, ketika kita menjurnal, biasanya ada satu pernyataan atau prompt ya, yang bisa mengarahkan kita pada satu ide tertentu. Nah, sekarang saya ingin kita coba untuk berproses untuk membuat jurnal dengan prompt ini. Jadi teman-teman silakan sediakan piece of paper, sediakan paper, sediakan ballpoint atau pensil warna gitu. Jadi apapun yang ada di sekitar teman-teman silakan diambil. Dan ini prompt-nya. Jika tubuhku bisa bicara, apa yang dikatakan? Apa yang akan dikatakannya pada aku? Gitu. Jadi silakan teman-teman ambil momen yang rileks, yang mau tidur-tiduran silakan, yang mau duduk silakan. Pokoknya ambil posisi yang rileks, posisi yang nyaman bagi teman-teman. Kemudian kita akan set waktu ya sekitar 5 menit untuk menjurnal. Saya mulai set dari sekarang ya. Nanti saya akan bilang kalau udah selesai waktunya. Selamat menjurnal.
Oke, waktunya habis kawan-kawan untuk menjurnal. Mungkin bisa disimpan dulu jurnalnya atau tulisan yang sudah dibuat, dan kita lanjutin ke sesi Wardah dulu apa ya, Liti? Boleh, oke. Jadi mungkin kita setelah pikirannya sudah lebih refresh nih, saatnya kita cantik-cantikan dengan makeup dari Wardah, dengan sesi makeup dari Wardah. Nah, mungkin tanpa mengulur waktu, Mbak Selvia. Ya, Mbak Lydia, terima kasih. Tadi ada trouble ya sedikit. Iya, oke. Enggak, Kak? Yes, ya Mbak. Suara aku kedengeran nggak? Dengeran, mantap. Oke, mantap ya. Iya. Oke, nih Ibu semua nih, tadi bener banget Kak Mbak Lydia udah nginfoin gimana sih gitu ya cara walaupun pakai masker tapi terlihat tetap cantik, tapi nggak nyaman juga kan ya kalau make up-nya itu nempel di masker gitu. Nah, boleh banget ya Mbak Lydia nanti bantu bacain kalau misalkan ibu-ibu di sini ada yang mau bertanya gitu, boleh drop di kolom chat aja ya. Oke nih, aku langsung mulai aja. Jadi yang pertama harus banget itu menggunakan skincare. Jadi walaupun wajahnya aku nggak berjerawat, buat apa aku pakai skincare? Nah sebenarnya itu penting banget ya. Nanti tadi sebelum aku bermakeup itu udah aplikasiin serum sama day cream. Nah ini penting banget ya ibu ya. Jadi membuat kulit itu jadi lembab dan juga makeup kita jadi lebih flawless dan glowing. Glowing tapi kalau untuk nanti yang nggak transfer di masker, nanti ada makeupnya sendiri nih, yang khusus dari Wardah ngeluarin produk terbaru, yaitu dari seri Color Fade. Nah, ini yang kayak gini. Jadi pemilihan foundation itu juga penting ya, pengen makeupnya itu jadi sesuaiin sama jenis kulitnya masing-masing. Jadi misal kulitnya berminyak, boleh pilih foundation yang matte, yang seperti ini. Mungkin aku langsung aplikasiin aja, kalau misalkan ibu di sini atau teman-teman di sini mau ikutan praktek, boleh banget ya. Boleh kalau misalnya ada yang mau bertanya, pemilihan foundation juga boleh banget. Nah, ini aku menggunakan Beauty Blend. Nah, tipsnya kalau misalnya untuk make up yang nggak transfer di masker, nah itu pengaplikasian foundationnya itu nggak boleh terlalu too much atau terlalu banyak ya, tapi tipis-tipis aja. Nah, yang terpenting itu di area bawah mata. Karena kita tahu ya, yang mau dilihatin kan kalau kita pakai masker itu cuman area di area mata aja ya sampai bawah gitu. Nah, ini di tap-tap gini. Yang terutama kalau misalkan punya kantung mata di bawah mata ini boleh ditambah 1 atau 2 layer. Nah, supaya nanti make up matanya itu jadi senada sama warna kulit atau lokasi apa misalkan foundation seluruh wajahnya. Jadi tap-tap gini aja. Boleh banget ya kalau misalnya ada yang mau bertanya di kolom chat, nanti aku kalau misalnya bisa bantu jawab, nanti dijawab ya. Gitu ya kali dia ya. Oke, jadi ini aku tap-tap begini tipis-tipis aja. Nah, untuk pengaplikasian foundation itu nggak boleh dibagi ke 5 titik area wajah. Karena nanti kalau misalkan menggunakan foundation dibagi titik 5 area wajah, misalnya lagi fokus ke dahi nih, ternyata pipi kanan sama kirinya itu udah mengering. Nah, itu yang membuat foundation jadi clumpy atau cracky. Jadi cukup jangan dibagi ke 5 titik area wajah. Jadi fokus dulu, misalkan nih dahi dulu nih, kita tap-tap aja. Di bawah sini, terus kita rapikan. Nah, ini kuncinya itu dari foundation. Jadi supaya foundationnya itu nggak transfer di masker. Cara tahu nih gimana sih Mbak, kalau misalkan aku udah pakai foundationnya itu udah cukup atau belum. Jadi seluruh wajahnya itu udah ketutup semua sama foundation atau misalnya udah warnanya itu berubah gitu. Nah, ini udah rapi. Oke, nah ini di area yang terutama di area bawah mata sini. Nah, karena kita pakai masker, nggak mungkin kan kalau pakai blush on itu semuanya transfer Mbak di masker. Aku punya tipsnya nih, yaitu menggunakan lipstick dari seri Color Fit untuk blush on dalamnya. Nah, ini tuh benar-benar lipstiknya yang matte ya. Jadi untuk area blush on dalam itu usahakan menggunakan lipstick yang matte supaya nanti pas menggunakan masker itu nggak transfer.
Ini simple banget, nggak butuh waktu sampai setengah jam. Dalam waktu 15 menit, ibu semua nih bisa langsung menggunakan makeup dan terlihat cantik gitu ya. Kenapa sih Mbak pakai blush on dalam? Karena kan lagi tadi tipsnya itu supaya nggak cover di masker kalau misalnya pakai blush on atau makeup. Nah ini aku pakai lip cream atau lipstick yang color fit. Nah ini tuh tahan sampai 8 jam. Nah, kalau misalkan udah menggunakan blush, lipstick, terus pakai foundation, kita kunci menggunakan loose powder. Jadi jangan pernah kebalik, jangan pernah menggunakan two-way cake dulu, baru loose powder. Tapi sebenarnya menggunakan loose powder terlebih dahulu. Nah, ini aku menggunakan loose powder dari seri Color Fit juga. Jadi ini yang terbarunya dari Wardah, ngejawab semua masalah wanita gitu ya. Lagi maskeran, Mbak, aku males banget make up. Nah, jadi jangan jadi halangan gitu, walaupun pakai masker nggak bermake up, tapi kan tetap ya untuk area mata tuh pengen terlihat tuh lebih cantik, lebih fresh gitu. Oke. Jadi pakai loose powder terlebih dahulu nih. Nah biasanya aku mau nanya nih, ibu di sini kalau pakai make up langsung two-way cake dulu kah atau pakai loose powder? Nah contohnya Mbak Lydia dulu deh. Mbak Lydia gimana nih kalau pakai make up biasanya nih sehari-harinya? Aku beneran nggak pernah pakai makeup, Mbak. Tapi ini aku aja cuman pakai lipstick, jujur aja, karena aku penderita eksim parah, jadi aku kulitnya benar-benar parah banget. Pakai lipstick aja aku panas. Tapi hebatnya Wardah, teman-teman, aku tuh pakai Wardah nggak pernah ngerasain itu, gitu. Jadi aku pakai lipstick Wardah nggak pernah ngerasa panas. Iya, hebat banget. Kita di grup panitia We Impact juga semua pada ngeributin lipstiknya Wardah. Parah kan? Udah, Mbak Lydia wajib banget cobain yang terbaru ya, yang dari seri Color Fit yang ini nih. Ini enak banget, warnanya juga bagus. Nah, tadi ada pertanyaannya, jadi biasanya pakai loose powder itu terakhir. Nah, sebenarnya kuncinya loose powder itu untuk mengunci minyak ya. Jadi dipakai itu digunakan setelah pakai foundation. Jadi jangan pernah kebalik nih. Jadi loose powder terlebih dahulu, atau misalnya mau metode baking boleh didiamkan sampai 5 lah sambil ngelanjutin alis. Oke, ini akan aku langsung lanjut menggunakan alis. Biasanya paling susah ya bikin alis sampai berjam-jam. Aduh Mbak, bikin alis aku paling susah. Sebenarnya gampang banget. Nah ini aku menggunakan eyebrow-nya Wardah. Kalau misal tipsnya, kalau memiliki alis yang tebal, disikat-sikat aja di sininya nih. Nanti di ujungnya. Nih ya, gini. Kalau yang untuk pengen dibentuk, boleh banget. Lucu banget ada ya. Nih ya, ada brushnya tuh udah lengkap banget. Tapi kalau misalnya pengen ngebentuk, kita lihat dulu nih warna alis kita. Misalkan alisnya itu lebih ke coklat, itu eyebrow-nya yang coklat. Jadi jangan kebalik, jangan memaksakan menggunakan eyebrow hitam. Nah, kalau untuk eyebrow yang hitam, biasanya untuk anak rambut atau alisnya itu yang tebel, tapi pengaplikasian itu nggak boleh seperti ini ya. Nanti jadinya ngeblok, jadi kesannya galak gitu. Nah, kalau aku biasanya bikinnya itu di belakang dulu nih. Aku ukur kalau misalnya lagi bingung, ini batasnya mana ya? Nah, aku ukur nih dari cuping hidung. Kita titik dulu nih. Kita kasih. Nah, ini dititik. Terus dari pandangan bola mata ke depan atau lurus. Nah, ini untuk menentukan tingginya alis. Nah, dari cuping hidung sampai akhir alis, ini untuk menentukan akhirnya alis. Nah, untuk ngegabunginnya itu nggak perlu langsung digaris, tapi cukup diarsir-arsir aja. Bikin-bikinin aja ya. Sambil Mbak Selvia menunjukin, ini ada pertanyaan. Ini seru banget pertanyaannya. Sambil aku jawab ya. Iya, satu lagi Mbak Selvia, makeupan simple tapi tetap cantik sebaiknya pakai apa? Karena sering banget lagi makeupan diriwehin baby, jadi kadang cuma pakai lipstick aja, alisnya cuma coret-coret udah. Wah, ini masalah banyak perempuan. Nah, sebenarnya kalau ini yang simple kayak tadi tuh pakai foundation aja, terus lanjut pakai bedak. Udah. Jadi kayak yang tadi pakai beauty blend, tap aja. Sebenarnya kuncinya di pelembab. Kalau misalkan menggunakan skincare, make up-nya itu nggak akan clumpy atau nggak akan ngebleng gitu. Jadi pakai pelembab baru menggunakan foundation. Udah gitu aja. BB cream lah ya, baru simple. Oke, berarti pakai BB cream biar yang semua udah masuk gitu ya Mbak ya, kalau BB cream iya, kan? Benar banget.
Jadi walaupun Oke. tipis tapi kelihatan make up gitu kan. Kalau misalkan cuma langsung pakai bedak aja itu pasti nggak nempel, Mbak Lydia. Jadi wajib banget menggunakan minimal BB cream. Oke nih, alis aku Oke. udah hampir jadi. Nah, yang Gampang berikutnya banget. nih Mbak, setting Boleh? spray. Keren banget ya. Setting spraynya Kak, habis loose powder buat kunci makeupnya biar tahan lama. Alisnya itu ada di Wardah Mbak. Pertanyaan dari Mbak Risma. Ya, ini alisnya ada di Wardah. Oke, mungkin boleh dibilang produknya produk Pencil. alisnya. Oke. Aku juga mau infoin ya, aku juga sebenarnya ada jual barangnya juga dan harganya itu beda sama harga mall, lebih murah dan juga pasti ada gift menarik dari aku. Mungkin nanti aku share nomor telepon aku aja ya kalau misalkan ibu-ibu di sini mau konsultasi tentang skincare boleh banget japri aku aja. Oke, ini aku akan rapikan menggunakan concealer. Tapi kalau misalkan ibu di sini, aduh Mbak ribet banget, aku udah pakai BB cream aja udah nggak sempet. Boleh banget untuk alisnya itu dia rapikan menggunakan BB cream di sini, ujung sininya. Jadi kan nggak usah dikerok lagi ya, jadi tinggal ditutupin anak-anak rambutnya menggunakan BB cream atau foundation. Jadi nggak harus misalkan berarti harus punya semua make up dong, harus punya concealer, nggak usah. Jadi kalau misalkan pengen yang simple tapi terlihat rapi alisnya, tinggal ditutup menggunakan concealer atau foundation. Gampang banget kan alisnya? Oke, tadi juga aku sedikit ngebaca yang aku nggak sempet. Iya, nggak sempet katanya, nggak sempet ngukur-ngukur gitu. Oke, kalau nggak sempet itu nggak usah diukur sebenarnya. Kalau kita udah terbiasa, kita udah akan tahu nih, oh tingginya alis aku sampai di sini, panjangnya sampai di sini. Jadi cukup diarsir-arsir gini aja. Nanti kalau udah ketemu, baru ujungnya aja nih dibentuk. Oke, ini alisnya udah selesai. Pastikan kalau alis itu jendelanya ya, jendela wajah wanita. Kalau misalnya belum pakai alis, kayaknya nggak pede. Nah, ini alis yang simple banget. Gitu. Oke, selanjutnya aku akan menggunakan eyeshadow, tapi eyeshadow-nya itu nggak terlalu ngebold, jadi kayak buat daily makeup dan juga biar terlihat flawless atau cantik ya, walaupun di rumah atau virtual gitu. Kalau lagi virtual kayak gini kan, kalau make up-an jadi kelihatan cantik gitu ya. Nah, aku menggunakan eyeshadow-nya dari Wardah juga. Ada pertanyaan ini. Boleh Mbak. Misalnya pakainya BB cushion gimana Kak? Harus pakai loose powder juga atau enggak? Terus ada satu lagi, produk Wardah ini anti air atau anti keringat enggak Kak? Ya, benar banget. Kalau untuk BB cushion itu lebih simpel, tapi kalau misalkan ibu-ibu atau teman-teman nih kulitnya kering, nggak usah pakai loose powder lagi. Tapi kalau misalkan agak berminyak kayak aku tuh kan kayak lengket ya, kayak nggak enak kalau nggak dipakai loose powder lagi tuh boleh banget. Nah, tadi yang kedua itu anti air dan juga dia water based ya, yang pasti aman banget untuk wudhu friendly. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir nih, kalau udah pakai makeup, jangan-jangan air wudhu aku nggak meresap nih. Alhamdulillah banget produk Wardah itu udah aman banget dibawa untuk sholat gitu. Oke nih, aku menggunakan base eyeshadow ya. Ada nggak sih di sini nih, boleh dong share di kolom chat. Kalau misalnya ibu-ibu tuh ada yang ngalamin kalau pakai eyeshadow aku tuh ngegaris Mbak, cepet banget hilang gitu. Nih aku kasih tips ya, jadi cukup dipakein foundation sedikit di kelopaknya. Jadi sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Nah, ini untuk yang kelopak matanya berminyak kayak aku. Tapi kalau misalkan pengen simple lagi, bisa banget menggunakan lipstick yang tadi kita gunakan menggunakan blush on. Tapi ini aku nggak usah ya, jadi aku langsung aja ke eyeshadow. Nah, untuk warna-warna eyeshadow pasti lebih suka banget kan ya warna-warna yang soft kayak gini. Nah, tipsnya kalau misalkan ibu memiliki mata yang sipit atau monolight atau kecil, boleh di aplikasi ini tuh lebih satu kayak agak tinggi gini loh. Jadi kayak pas dipegang itu, oh tonjolan aku segini. Nah, nanti batasnya itu segitu eyeshadow-nya. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan terlalu sedikit juga gitu. Ada yang nanya ini Mbak, Wardah punya produk shimmering nggak Kak? Biar kelihatan glowing. Alhamdulillah udah ngeluarin juga Mbak Lydia, Wardah eksklusif highlighter ya namanya. Tapi ini aku belum ada produknya. Aku akan kasih tips ke ibu-ibu semua. Jadi bisa juga menggunakan eyeshadow.
Simple banget, aku pakai eyeshadow 3 warna ini, bisa untuk highlighter juga. Nanti aku kasih tipsnya pas akhir. Nah, ini eyeshadownya aku nggak terlalu mau kelihatan banget, jadi karena nih make up-nya flawless. Dan juga yang penting matanya itu terlihat cantik atau lebih hidup lagi kalau pakai eyeshadow. Karena aku tahu nih ibu di sini pasti nggak suka make up yang terlalu medok gitu ya Mbak Lydia ya. Pengennya yang simple, apalagi ada baby gitu ya, ada anak gitu harus repot Mbak kalau aku harus yang terlalu ini banget. Nah, terus kalau misalnya matanya sipit itu juga jangan boleh banget pakai eyeshadow tuh cuma segaris. Nanti pas melek, lah kok eyeshadownya nggak kelihatan. Jadi wajib banget dikasih lebihan sedikit gitu. Bener banget ya Ibu Risma tadi ada, iya Mbak rebutan sama anak katanya. Oke, untuk sudutnya di sini taruh sedikit aja warna yang coklat. Tapi hindari warna hitam ya. Jadi pakai aja warna coklat. Karena Wardah itu emang udah keren banget deh dia ngeluarin warna eyeshadow itu yang sesuai banget. Jadi udah bikin 3 kayak gini, ya udah ini harus kepake semua gitu. Jadi jangan cuma yang habis tengah aja. Sering kayak gitu nggak eyeshadownya yang itu aja yang dipakai. Nah, ini di sudut sininya cukup pakai jari aja. Jadi nggak harus kalau make up bagusnya pakai jari atau sponsnya nih mah nggak harus sih, sampai senyamannya kita aja. Nah, ini aku juga tipe orang yang nggak suka pakai eyeliner bawah, jadi aku lebih suka pakai eyeshadow. Di ujung sininya boleh pakai eyeshadow yang shimmer ya, yang warna ini. Jadi kalau misalnya di bawah matanya nggak suka pakai eyeliner, boleh dikasih eyeshadow aja sedikit, jadi supaya lebih cantik lagi, lebih hidup lagi matanya. Nah, kalau kayak gini kan tinggal pakai eyeliner. Aku menggunakan eyelinernya Wardah yang Optimum. Nah, ini bagus banget untuk yang pemula atau yang udah expert ya. Jadi ini bentuknya spidol. Nah, untuk pengaplikasian eyeliner, aku kasih tips. Jadi nggak harus sampai ujung dari depan ke belakang. Takutnya kan gemeteran. Jadinya malah nggak rapi gitu kan. Sering banget tuh kayak gitu. Boleh banget ditaruh kacanya. Atau misalnya kacanya udah nempel di tempat ini atau di violet gitu ya, taruh di sini terus pegangin ujungnya sini ya. Ini dipegang sininya. Tapi kalau misalkan agak ribet kayak gitu, boleh banget makanya tuh setengah-setengah dulu. Kalau aku biasa dari belakang sini. Jadi kalau yang Optimum itu enak pakainya setengah-setengah bisa. Nggak harus langsung satu garis, karena aku juga ngalamin kalau langsung satu garis itu gemeteran, jadinya malah nggak lurus. Jadi kayak kereta gitu ya. Nah, ini aku biasanya bikin setengah dulu. Nah, ini juga tenang banget, bisa dibawa untuk sholat eyelinernya, karena water based dan juga waterproof. Jadi pas kita wudhu itu masih nyerap ke kulit. Nah, udah jadi ya, cepet banget kan eyelinernya, cuma satu garis udah selesai. Wih, matanya langsung beda ya begitu pakai eyeliner. Iya, bener banget nih. Kalau udah pakai eyeliner, jadi makin hidup lagi kan ya, Mbak Lydia? Iya. Karena kan kita juga tampil cantik di depan suami juga ibadah kan ya. Benar-benar. Nah, yang penting kalau misalnya make up, kalau ada nih, Mbak, aku tuh kalau make upan suka banget jerawatan. Sebenarnya yang salah itu bukan di make up, tapi kayak kita tuh bersihinnya itu nggak maksimal. Jadi habis bermake up, udahlah langsung tidur aja. Atau pakai sabun wajah, itu nggak cukup ya. Jadi wajib banget menggunakan double cleansing atau minimal menggunakan micellar water dulu, baru menggunakan sabun wajah. Jadi jangan pernah, udah make up kayak ini, aku tadi pakai foundation, terus langsung pakai sabun. Nah, ini nggak banget. Nah, itu yang membuat flek itu tumbuh di mana-mana. Karena pembersihan make up-nya itu kurang maksimal. Oke, untuk matanya terlihat lebih cantik lagi, aku akan menggunakan maskara. Nah, tips juga nih, pernah nggak sih ngalamin Mbak Lydia nih, contohnya nih, kalau pakai maskara, nggak suka pakai make up ya Mbak Lydia ya. Aku kasih sharing ke teman-teman semua nih, kalau pakai maskara mau merek apapun, tapi kalau pengaplikasinya atau penggunaannya itu salah, kadang suka gini ya, ngambil maskara, udah aku pump aja, biar cepet gitu. Jadi ngambilnya itu cukup kayak gini aja. Kalau di pump itu nanti lebih cepet kering maskaranya. Jadi mau belum ada sebulan kok maskara udah kering aja ya. Nah itu karena di pump, jadi udara dari luar itu masuk
Jadi cukup diputer terus diambil sedikit. Nah, untuk pengaplikasinya boleh dulu dijepit, tapi jangan pernah udah pakai maskara dijepit, itu bahaya banget ya. Takutnya pas udah dijepit tuh nempel penjepitnya, malah bulu rambut kita itu kayak ketarik malah rontok jatuhnya. Jadi sebelum menggunakan maskara boleh dijepit terlebih dahulu. Kalau aku biasanya nggak perlu, tapi aku kasih tips. Jadi dari atas dulu nih kita sapu. Karena kan tadi banyak pakai eyeshadow yang berjatuhan, yang fall out gitu kan. Nah, terus dari bawah ini kita zigzag supaya nggak ngegumpal. Biasanya nggak nyaman kalau pakai maskara itu ngegumpal. Nah, ini deh ya. Wah, keren banget. Aduh, langsung. Ini padahal baru pakai loose powder ya. Cepet banget sebenarnya nih make up-nya. Kalau aku nggak sambil ngomong, pasti 15 menit udah kelar Mbak Lydia. Ini nggak pakai lama. Jadi ibu di sini tuh bisa ngaplikasiin buat sehari-hari ya make up aku ini. Jadi walaupun simple dan juga ini tuh nggak akan transfer di masker, nanti lihat deh. Nah ini udah ya. Kalau aku biasanya di bawah matanya suka dikasih maskara. Tapi kalau untuk di bawah mata aku kasih tips, jadi jangan pernah brushnya seperti ini, tapi seperti ini. Nah ini ada yang ngomongin skincare-nya Wardah, anti-aging serum Wardah. Sama ini Mbak Jelita, aku juga pakai. Aku skincare-nya pakai ya? Semua. Iya benar. Mbak Jelita. Aku juga udah pakai warna ungu yang Renew. Kan mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Benar, benar. Karena kan kalau tua pasti, tapi gimana caranya kita tetap menjaga kesehatan kulit kita gitu. Benar. Oke, ini di bawahnya aku kasih, tapi kalau misalnya nggak ada nggak usah dipaksain. Kalau aku biasanya biar kelihatan lebih hidup lagi matanya karena nggak pakai eyeliner bawah. Oke, hari ini mau finishing, yaitu aku akan menggunakan Tue Cake. Nah, tipsnya nih, kalau menggunakan Tue Cake nih, Ibu jangan pernah menggunakan Tue Cake itu ditarik. Tapi ngambilnya sedikit aja nih. Hemat juga kalau ngambil sedikit, terus kita tap-tap gini aja. Aku sih biasanya kalau ngaplikasiin pasti diarah di kantung mata atau bawah mata sini. Karena ini yang paling cepet banget berminyak. Nah, jadi jangan pernah digeser. Kalau misalnya digeser, kasihan banget, sayang banget complexion yang tadi kita udah aplikasiin atau BB cream atau foundation itu malah jadi ketarik lagi. Jadi cukup di tap-tap ringan. Nah, udah kelar, tinggal pakai blush on lagi. Nah, ini aku menggunakan blush on powdernya dari seri eksklusif yang rose pink. Dari Wardah juga, ini tuh warnanya pigmented banget, jadi sedikit aja itu udah langsung keluar warna pinknya. Nah, tips juga nih, kan kita sedang pakai masker, nggak mungkin kan lah, kalau misalnya Mbak, kalau untuk yang pipi cabi, untuk yang pengen tirus, percuma, kita kan pakai masker sekarang, jadi nggak usah kalau misalnya pakai tirus, itu biasa ngambilnya dari sini nih, dari tulang cuping hidung, cuping kuping ini ditarik. Nah, di sini untuk kayak pipi kelihatan lebih tirus, tapi nggak mungkin karena kita pakai masker, jadi aku lebih ke kelopak mata sini, ke ujung sini, pakai blush on-nya. Jadi pas pakai masker segini tuh masih ketutupan kalau teman-teman tuh atau ibu-ibu di sini tuh udah pakai make up atau pakai blush on. Jadi nanti pakai blush on-nya itu nggak akan hilang, kegeser-geser masker. Karena tadi udah pakai blush on dalam ya, menggunakan lipstick. Nah, ini udah selesai. Tinggal pakai lipstick yang pasti ya. Nah, yang tadi tanya highlighter, bisa banget nih highlighternya pakai yang ini. Biasanya aku highlighter ini dipakai di ujung sini aja. Di ujung mata sini. Nah, ini lipstiknya mau yang ombre atau yang biasa aja nih, Ibu-ibu nih? Suka nggak pakai warna dua lipstik? Boleh, aku mau ombre Mbak, mau lihat. Boleh ombre ya. Nah, kalau ombre itu boleh banget warnanya nggak harus pink, nggak harus nude sama merah. Tapi ini aku akan ombre pink sama merah. Ombre jadi bukan ombre. Jadi warna pink sama warna merah nih, Mbak Lydia. Jadi bukan yang kalau ombre berarti warna nude aja ya. Ya nggak harus. Aku juga kadang-kadang pakai warna coklat sama merah. Nah, ini aku pakai dari seri Color Fit yang 01.
Nah ini tuh lipstiknya tuh nggak transfer di masker dan juga dia benar-benar matte banget. Oke, yang biasanya kan ada ya yang nggak suka pakai lipstik matte, Mbak. Aku biasanya kering banget. Aku kasih tips, jadi sebelum menggunakan lipstik krim atau yang matte, itu pakai lip balm terlebih dahulu. Tapi jangan cuma asal pakai lip balm, harus ditimpa pakai lip cream. Nah, jadi yang ada lip creamnya nggak jadi matte, karena pakai lip balm. Jadi kalau aku biasanya pakai lip balm terlebih dahulu, terus aku kasih bedak lagi, ditutup, baru pakai lipstik. Gitu tipsnya. Ya, aku warna pinknya itu dipakai seluruh warna bibir. Nah, untuk warna tengahnya ini gampang banget, yaitu aku menggunakan dari shade 07 yang merah. Nah, biar nggak terlalu kayak ngebentuk ngegaris banget, aku biasanya kasih bedak sedikit di ujung sininya. Nah, udah jadi Mbak Lydia, udah selesai nih make up aku, tinggal aku benerin hijabnya, udah selesai. Jadi kalau misalkan ada Zoom nih buru-buru 15 menit, pasti bisa lah ya make up sesimpel ini. Keren banget ya teman-teman. Jadi tuh dari Mbak Risma langsung bilang Masya Allah cantik Mbak gitu. Orangnya juga udah cantik, tambah pakai wadah makin cantik lagi. Jadi teman-teman tadi juga udah bagiin buat teman-teman semua. Ada formulir dari Mbak Selvia dan dari Wardah. Teman-teman silahkan diisi. Nanti yang beruntung akan mendapatkan paket Gitu, dari ya. Wardah berisikan produk-produk yang luar biasa banget dari Wardah. Makasih banget Mbak Selvia ya. Mbak Lydia. Terima kasih Mbak Selvia. Oke. Nah, kita balik ke sesi kita yang tadi, yaitu sesi menjurnal. Mbak Yulia? Yap, hadir. Ya, Mbak Yulia, mungkin kita bisa ke sesi feedback sekarang? Ya, boleh. Oke. Silakan Mbak Yulia, waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, ya teman-teman semua, tadi kan mungkin teman-teman sudah mulai menjurnal ya, meskipun dalam jangka waktu yang singkat 5 menit. Apakah dari teman-teman ada yang mau sharing tentang proses menjurnalnya? Jadi tidak harus bercerita tentang isinya ya apa, tapi mungkin bisa cerita tentang prosesnya. Apakah ada tantangan, apakah ada, atau malah lancar-lancar aja gitu. Adakah teman-teman yang mau sharing pengalamannya menjurnal tadi? Ayo jangan malu-malu. Don't shy cat. Makasih Mbak Rani sharingnya. Unek-unek jadi keluar semua. Oke. Kata Mbak Rizkia, jadi seperti berbicara sama dirinya sendiri. Luar biasa. Mbak Nidia merasa lebih bebas dan jujur dengan diri sendiri. Iya, jadi memang respon kawan-kawan baik ya berarti dalam proses menjurnal. Karena memang kalau di beberapa kesempatan sebelumnya ada juga teman-teman yang mengalami hambatan ketika menjurnal. Jadi bahkan ada yang bingung gitu ketika melihat kertas kosong gitu, langsung ketakutan atau langsung cemas. Apa yang mesti saya tulis itu? Apa yang mesti saya isi gitu? Karena kayaknya itu membuat entah itu emosi muncul ya gitu. Apalagi ketika kita mesti menjurnal terhadap diri kita sendiri, dan ini kaitannya dengan tubuh kita gitu. Kita diajak buat berdialog sama tubuh kita. Jadi mungkin beberapa orang bisa jadi nggak nyaman dan itu nggak masalah gitu. Jadi mungkin tipsnya ketika teman-teman yang kesulitan untuk memulai prosesnya di awal dan kayaknya terlalu penuh gitu, nggak apa-apa untuk break dulu gitu. Jadi dalam proses menjurnal, karena ini sangat personal, jadi ini adalah ruang buat kita sendiri gitu ya. Jangan sampai kita juga menghakimi diri kita ketika dalam proses menjurnal atau mempush diri kita terlalu jauh gitu, kayak saya harus menjurnal sampai 1 halaman full. Itu enggak. Jadi tidak ada yang benar dan salah dalam menjurnal. Bahkan ketika teman-teman hanya bisa
menuliskan 2 kalimat atau 1 kalimat. Nggak apa-apa. Jadi intinya adalah mencoba untuk mengapresiasi setiap ekspresi yang teman-teman tuangkan dalam medium itu gitu. Dan ketika itu makanya kita nggak mesti comparing. Jadi misalnya, oh teman saya menjurnal lebih banyak dibandingkan saya, itu nggak masalah karena nggak ada hubungannya di gitu pengalaman orang ini meskipun sama-sama perempuan, meskipun sama-sama misalnya punya keluarga gitu atau perempuan yang single, itu pasti berbeda-beda gitu tiap orang. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyampaikan kayak wah ternyata plong gitu ya, karena harapannya memang ketika dalam proses menjurnal kita bisa menguraikan tuh apapun gitu yang kita pikirin dan apapun yang kita rasain tanpa ngerasa takut gitu bahwa akan ada yang menghakimi, karena nggak ada yang menghakimi gitu, karena kita sendiri loh yang punya si akses untuk jurnal itu. Dan buat teman-teman yang kesulitan, jangan takut untuk break sebentar gitu dari si proses menjurnalnya ketika itu terlalu too much atau terlalu berat gitu buat kawan-kawan. Baik. Nah, teman-teman, kita tadi mendapatkan pelajaran yang luar biasa sekali ya dari Mbak Yulia. Satu ilmu yang saya dapat dari Mbak Yulia kali ini adalah kalau kita ingin membahagiakan orang lain, kita ingin berkontribusi banyak, kita sendiri harus bahagia dulu. Jadi itu agak susah kalau kita itu nggak bahagia di dalam, tapi kita berusaha membahagiakan orang lain. Makanya teman, ayo kita bahagiakan diri sendiri. Jadikan momen pandemi ini momen di mana kita banyak merefleksikan diri. Ya, jadi kan banyak di rumah, mungkin ada yang bisa lebih kesibukannya tidak, misalnya harus commute untuk pekerjaan dan sebagainya, jadi bisa lebih ada waktu untuk merefleksikan diri. Baik, untuk sesi kali ini, saya berterima kasih sekali untuk Mbak Yulia atas ilmu yang sudah diberikan dan Mbak Sylvia atas ilmu juga, ilmu makeup tadi yang sudah diberikan, sangat-sangat berguna bagi kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir untuk sesi kali ini. Saya sudah meletakkan form feedback dari We Impact. Kita masih ada giveaway lainnya selain dari Wardah, silahkan diisi agar teman-teman yang beruntung juga mendapatkan giveaway tambahan dari We Impact. Terima kasih teman-teman semua untuk sesi kali ini, mungkin sampai sini saja. Kita tutup sesinya. Terima kasih, sampai jumpa untuk sesi terakhir We Impact Fest 2021. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih teman-teman.